Ini inspirasi aku loh. Aku nggak pernah pelit kalau diinterogasi atau diwawancara, tapi beritanya berimbang ya. Nggak kepengen dihujat juga. Ya gimana? Yuk, Besti ya? Iya. Iya. Oh iya. Itu yang di pengadilan bukan? Beda kok, beda sama yang kemarin kok. Beda yang kemarin. Oh kamu tahu ya? Kamu marah-marah kemarin ya kan? Bukan, sebetulnya saya nggak marah. Kalau mau foto ngomong, kan izin gitu. Jadi saya bisa tahu kalian ini cepu apa bukan gitu. Kondisi terbaru dari Nikita masih sama seperti hari Senin kemarin, masih ceria menghadapi masalah yang sedang terjadi di dirinya dengan lapang dada. Apa kegundahan? Kita mungkin kegundahan nggak ada, justru aku yang ada kegundahan ya. Kegundahannya kepengen masalah ini segera selesai, persidangannya segera selesai, segera tahu apa sih yang dituduhkan kepada Nikita, bukti kerugiannya itu bener nggak sih, gitu-gitu aja. Kan kemarin juga teman-teman udah mendengarkan eksepsi dari lawyernya Nikita dan eksepsinya dari Nikita sendiri. Baru saya kan baru kemarin tuh datang ke persidangan Nikita, baru bener-bener 1000% saya paham apa yang terjadi setelah ada eksepsi kemarin mengenai masalah-masalah yang dikenakan kepada Nikita. Iya kan, kan kemarin kan sempat ada yang berdemo nih mau di depan pengadilan. Terima kasih yang sudah terima kasih yang sudah mengirimkan pendemo, yang sudah mengkoordinir pendemo, sudah memobilisasi ya namanya ya. Terima kasih karena tujuan kita sama-sama ingin memantau persidangan yang sedang terjadi di Serang, walaupun terakhir-terakhir kok orasinya jadi berbeda gitu. Ya mungkin karena mereka salah, karena justru aku nggak marah dengan adanya demo, bahkan aku bersuka cita atas adanya demo. Setelah aku approve demonya, diganti itu orasinya, nggak nyambung lah. Kan kabarnya kemarin itu kan berdemo karena ada penistaan agama yang dibilang tadi. Bagaimana mungkin seorang Nikita Mirzani, muslim yang baik, lulusan pesantren, dia menista agama? Bagaimana mungkin? Saya balik bertanya kepada yang berdemo, kalian paham nggak? Bagaimana? Kapan Nikita pernah menistakan agama? Justru saya bertanya balik, kenapa kalian yang berdemo mengatasnamakan agama? Maaf ya, saya tidak mengkasta-kastakan orang ya. Kenapa harus waria yang orasi? Tapi banyak aja udah berkepentingan kemarin datang dengan tujuan lain. Pendapat kalian seperti apa? Ya biasa kan, namanya Nikita Mirzani, pro dan kontra kan ya. Udahlah, semua nggak apa-apa. Aku tuh kalau diwawancara sama kalian bahagia, kadang fun, nggak ada tekanan soalnya pertanyaannya, fair. Ya pro dan kontra biasa, ada yang senang, ada yang benci, ada yang suka, ya semua. Ini kan negara demokrasi katanya, ya biasa lah. Untuk kondisi yang kita sendiri, Kita bahagia sama seperti hari Senin kemarin, masih menebar kalau anak-anak ya udah pasti sedih lah, namanya harus terpisah lama dengan ibunya, orang tua satu-satunya yang mereka punya, pasti sedih. Arkana gimana Pak? Arkana belum begitu paham, yang tahu yang Arkana dan Asta tahu itu ibunya lagi syuting, masih sementara masih meyakini ibunya sedang syuting. Tapi kemarin posisi sampai sekarang kan masih rewel gitu Pak. Ya kalau rewel karena ini pertama kali nih kita lama ninggalin Arkana. Biasanya kan mereka harus tidur sama-sama tuh setiap dari dia dilahirkan, paling lama seminggu kali ya kalau dia keluar negeri. Ini terlama sih dia tinggalin Arkana. Tapi Anika sendiri di sana seperti apa kan? Khawatir dengan apa aja matanya gitu. Apa yang dilakukan? Kalau khawatir, kamu ibu kan? dengan kamera sama terima. Yang udah jadi ibu siapa di sini? Nah itulah
rasanya terpisahkan oleh anak, dipisahkan oleh anak untuk hal yang tidak sepatutnya nih kita terima. Kecuali kalau nih kita melakukan kejahatannya, saya tidak pernah bilang ini masalah sepele atau masalah besar, semua masalah tentu ada nilainya ya. Tetapi dengan apa yang terjadi terhadap Nikita, saya meyakini Nikita dikriminalisasi. Tapi kalau pada akhirnya Nikita kalau benar-benar Nikita di penjara, atas pasal yang mana dulu nih yang dikenakan? Atas pasal yang mana dulu yang dikenakan? Kalau atas pasal yang dikenakan akal-akalan hanya bisa nahan Nikita, saya kembalikan lagi ke rakyat Indonesia. Ini baru terjadi di Nikita, mungkin besok lusa terjadi kepada kalian gitu kan ya. Oh ternyata kalau Pak Undang-Undang ITE itu kalian bikin aja laporan, dijungto-juntoin, ya kan? Dijungto-juntoin ya ke merasa kerugian kan, yang kalau di kita katanya kan kerugiannya 17.500.000. Ya mungkin besok kalian tambahin lah 18 juta gitu, tambahin 500.000, bisa ditahan. Jadi selama ini pendidikan ya, pelajaran buat kalian yang melaporkan undang-undang ITE, selama kalian merasa dirugikan, tidak perlu audit, tidak perlu auditor independen, dan tidak perlu dikenakan kepada perusahaan. Ternyata baru katanya mau jual beli sepatu batal aja itu udah termasuk kerugian. Jadi kalian nih yang mempunyai masalah undang-undang ITE boleh dicoba lapor di kepolisian mana, jungto-jungtoin aja. Mau bener mau enggak nanti aja di pengadilan. Pokoknya tangkap dulu, penjara dulu, nanti beresin di persidangan. Begitu nggak? ya Kalian setuju ya? Iya, maksud saya gini, kita sama-sama belajar dari kasusnya Nikita. Kalau setahu saya kan undang-undang ITE itu sudah ada kesepakatan bahwa harus dipertemukan, nggak boleh ditahan dan lain-lain. Oh ternyata ada nih keistimewaannya di kasusnya Nikita, ya kita sama-sama belajar lah. tapi Kak Fitri akan membela Sampai gepeng saya akan membela Nikita. Berarti tunggu berapa lama lagi Kak, setelah ini ada bisa? tunggu berapa Besok kalian datang nggak ke persidangannya Senin? Besok kan jawaban dari eksepsinya Nikita dijawab oleh Bapak Jaksa. Kalau nggak salah minggu depannya lagi putusan selah, yang nggak tahu nih berapa. Kalau semuanya, saya menghimbau kepada saudara yang melaporkan, pengenlah datanglah ke persidangan itu, ya kan? Mungkin kan nanti satu hari akan datang karena dia wajib datang. Mungkin teman-teman harus penuh tuh untuk mewawancara pelapor, karena kalian kan selalu ketemunya sama saya, sama Niki, sama saya, sama Niki. Ini manusia yang melaporkan yang mana? Itu kan harus juga memberikan pernyataan, jangan membuat kalian juga bingung. tapi kata pengacaranya Mas Tito nggak Ini acaranya yang bilang kan? ya itu sibuk dan nggak berhak hadir juga sekarang sudah Ya mungkin dia akan hadir di sidang-sidang yang lain mungkin ya. Mungkin ya, kalau misalnya beliau, ngapain beliau ya, kalau dia nggak bisa hadir di sidangnya Niki, mungkin dia akan hadir di sidang-sidang yang lain mungkin. Kok kamu senyum? Berarti ya senyumnya. ada lagi Nikita sehat dan bahagia. Salam buat teman-teman media. Kemarin ya lupa. Kemarin harusnya agenda Nikita adalah membagikan uang 17.500.000 kepada teman media untuk makan siang. Karena kasihan kami dari Jakarta kan, tolong traktir teman media 17.500.000, uangnya udah dari saya. Sekarang aja. Saya ulang ya, uangnya udah dari saya. Cuman karena kemarin ada demo, saya juga nggak kepengen bikin keributan baru. Jadi kita tunda sampai waktunya kondusif, tenang. Dananya udah ditaksir. Kak, kenapa harus nominalnya segitu, Kak? Nggak tahu ya, pengen aja. Kayaknya 17.500.000 ini nominal cantik. Maksudnya adakah hubungan dengan yang dibilang Emang apa? udah dipatenin 17.500.000? Ya itu dia maksudnya. Nggak ada kan? Kan aku lebihin deh 17.500.000 rupiah. Kak Fitri tadi kan mau ada meeting nggak sih? Apa saya? Pengen dibawain apa tuh masakan apa yang lagi pengen? Nikita itu setiap hari minta dikirimin makanan untuk teman-teman satu blok, bukan satu sel ya, satu blok gitu.
Itu pesennya, jadi apapun yang dia makan, teman-temannya harus makan. Masih sampai sekarang. Biasanya minta makanan apa Kak? Makan apa biasa? Ada keluarga kita di Serang yang selalu siaga bikin makanan. Terima kasih Teteh, terima kasih Bang Aji, saudara-saudaraku, keluarga aku baru di Serang. Kalian datang dalam kehidupan aku dan kita dalam keadaan berduka. Masalah itu namanya teman sejati. Tapi Hanif itu setelah kejadian ini dia lebih mulai sama mungkin masih sama seperti dulu nggak sih? Dari caranya atau Saya nggak tahu kan dia belum keluar kan. pasti yang Hanif lihat Kenapa dia harus berubah? tidak ini ya. Ya nanti tanyakan ke Niki ya. Kalau saya melihat Nikita ya harus seperti Nikita. Ya dia harus berani untuk melawan kezaliman di negeri ini. Selama dia benar ya. Ini bukan masalah lambe-lambean ya. Ini bukan masalah karena mulutnya begini, bukan. Kita harus dudukin ini masalah pasal yang dikenakan kepada Nikita. Hari ini terkena sama Nikita. Besok kalau misalnya kalian kena, keluarga kalian kena, belajarlah dari kasus ini. Tapi kan Noli udah bicara Noli kan nggak udah nangis kayak gitu masih tetap dibully katanya, kasih tahu dong. Nggak sama lu, apa-apa, gitu. pelajaran buat anak-anak kita. Mereka terlahir dari ibu seorang Nikita Mirzani yang harus kuat. Nggak masalah. Jangankan Loli anaknya, saya juga temannya udah nggak peduli dengan komplotan sampah-sampah yang terus mengganggu hidup saya. Juga nggak peduli, apalagi Loli lah. Loli lebih kuat pasti kan, anak-anak remaja lebih kuat. Gitu nggak sih, kemarin ada tamu yang nggak diundang. Aduh nggak mau komen. Kamu nggak diundang, nanti hari Senin jangan ada tamu nggak diundang nanti seperti apa? Melani, tunggu dulu ya. Sini dong. Sini dong. Pertanyaan lu suka aneh-aneh. Jangan aneh-aneh. Kakak gue. Ya Allah, nempel-nempel bedaknya ya. Malu deh aku. Masa sih? Aku big fish ini. Aku kalah, masih kalah. Ini inspirasi aku. Wah, kembali kan. Tuh mumpung di sini support buat Niki. Oh iya. Kamelani. Nggak apa-apa itu. Kamelani ini adalah salah satu artis yang selalu menanyakan bagaimana kabar kita. Karena kan maksudnya Jangan dikit, genteran dikit Kak. Gue turun ya, apapun yang terjadi kan teman adalah ya, maksudnya tiap orang kan punya masalah sendiri-sendiri ya Mbak Fir ya. Iya, benar. Cuma ya sepanjang kita misalnya bisa mensupport, kita ibaratnya memberikan hal-hal yang baik kan ibaratnya kalaupun misalnya ntar kita juga hidup kan nggak selalu enak, mudah-mudahan orang juga bisa baik sama kita. Apapun permasalahan dari sahabat-sahabat lu Ya itu kan urusan dari kita. Tapi kalau aku sama kita terakhir podcast barengan dulu. habis aku habis Niki. Aku kan nggak ada masalah lah. Kita selalu disupport dengan teman-teman artis juga. Cuman memang keadaannya kan lagi begini. Kalian kan netizen Indonesia suka pada mengkait-kaitkan gitu, dan aku juga nggak suka itu. Biarkan kita dengan berani menghadapi ini semua. Terima kasih juga untuk teman-teman yang WA aku banyak banget yang mensupport. Terima kasih. Pokoknya semua pesannya sudah aku sampaikan. Tapi ini kisah. Oke, baik ya. Udah ya. ceria gimana kabar kabarnya? Sehat dong, baik dong. Udah masih di atas. Aku ada acara dia. Aku kan sekarang aku udah pulang. Kamila ini bentar dong. Amel. Enggak, no komen ah kalau gitu-gitu ya, maaf ya. Yang penting semuanya sehat-sehat ya gitu ya. Oke Kak. Kalau untuk tanggapan Kakak soal rencana yang gimana Kak? Oh iya, nah kalau itu boleh, iya. Yang pasti ikut berduka dong, karena aku juga ikut berduka karena ngerasain banget kemarin lagi duduk tiba-tiba goyang-goyang gitu kan. Terus anakku juga di lantai 5 lagi sekolah tiba-tiba diturunkan juga kan gitu. Jadi ikut merasakan kalau misalnya kita bisa ada rezeki lebih. Kalau hari ini kebetulan adik ipar aku, kalau teman-teman suka ngeliat YouTube-nya namanya Bule Bolang, dia langsung berangkat sama beberapa teman-teman untuk memberikan bantuan ke sana. Ya ada teman-teman artis juga kalau misalnya pasti nanti akan ada sama-sama kita menggalangkan bantuan untuk bisa menolong saudara-saudara kita di sana. Amel, kabarnya kan ada anak kecil yang belum punya
Iya. Ya makanya sedih banget. Anakku mungkin teman-teman ada yang kemarin lihat berita anakku si Courage Asma aja, rasanya it breaks my heart gitu ya. Apalagi kalau misalnya kejadian seperti itu, nggak tahu gimana perasaan ibunya. Tapi yang pasti aku mendoakan semoga diberikan kekuatan dan udah ketolong belum sih? Udah. Survive atau enggak? Belum tahu sih kalau Oke, ya mudah-mudahan diberikan mukjizat sama Tuhan bisa selamat ya. kan kabarnya kan ada gempa susulan lagi nih Kak kemarin. Iya betul, tadi aku baru dengerin radio ada beberapa gempa susulan dan yang paling penting tuh ngerasanya adalah traumanya kayak waktu itu aku sama keluarga gempa waktu itu di Bali. Itu benar-benar si mama papa tuh langsung pada lari. Si papaku kan udah Parkinson kan, jadi udah jalannya begini tapi ketakutan, dan untuk balik ke dalam kamar waktu itu kita di hotel itu aja ketakutan karena memang setelah gempa itu traumanya yang luar biasa. Di lobi sayang, di lobi gitu, traumanya yang luar biasa, hebat ya. Gitu. Lobi sayang, lobi masuk iya. Kalau Kakak sendiri apakah ada niatan untuk turun langsung memberikan ya. Oh, kalau misalnya, ayo dong teman-teman wartawan dong, ayo dong, sisihkan dari gaji sedikit-sedikit dong. Yuk sama-sama kita yuk gitu, maksudnya berapapun penghasilan kita, kalau emang kita bisa, yuk sama-sama. Aku pengen banget, kalau ada yang mau koordinir dan itu emang valid, yuk let me know gitu. Mungkin aku nggak bisa ke sana, tapi paling nggak kita kalau ada rezeki kan kita apapun deh gitu ya kan. Kalau yang rezekinya mungkin lagi masih cukup-cukupan, mungkin ada tenaganya. Kalau nggak bisa juga ya doanya. Ini juga pernah yang ada kelahiran ketika gempa di Cianjur dan diberikan nama oleh teman kami. Apa? Oleh teman kami diberikan nama ketika gempa di Cianjur sebuah kepedulian dan Iya dong, keren lah. Maksudnya itu kan salah satu bentuk kepedulian dari Pak Ridwan juga luar biasa. Oke. Ya doanya harapannya semoga Indonesia kita semuanya aman, kita bisa kerja, cari makan untuk keluarga, semuanya sehat dan dijauhkan dari musibah yang macam-macam ya teman-teman ya. Amin. Oke. Gimana? Ya, Kamen. Thank you. Oke.